saya Sonia Cindy Amanik dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen, Prodi Sosiologi Agama. Baik, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana hambatan-hambatan komunikasi massa pada masyarakat di Desa Sanggaberu, Kecamatan Gunung Muria, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Untuk itu, mari kita simak video selengkapnya. Baik, adapun yang menjadi latar belakang pembahasan kita pada video kali ini, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi adalah suatu hal yang tidak dapat dihilangkan dari kehidupan manusia ataupun masyarakat. Karena melalui komunikasilah kita dapat mengekspresikan perasaan serta dapat menciptakan interaksi sosial di dalam kehidupan masyarakat yang sangat baik. Oleh sebab itu, komunikasi adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. Begitu juga dengan komunikasi massa, yaitu proses komunikasi yang dilakukan melalui media sosial atau media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Namun, perlu kita ketahui bahwa terdapat hambatan-hambatan komunikasi massa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, termasuk pada masyarakat yang ada di Desa Sanggaberu, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Oleh sebab itu, pada pembahasan kita kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk hambatan-hambatan komunikasi massa yang ada di dalam masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Desa Sanggaberu, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Baik, sebelum kita mengetahui bentuk-bentuk hambatan komunikasi massa yang terjadi pada masyarakat yang ada di Desa Sanggaberu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan definisi dari komunikasi massa. Secara umum, komunikasi merupakan proses penyampaian suatu peristiwa atau suatu entitas dari kelompok yang satu ke kelompok yang lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, maupun aturan semiotika yang dipahami bersama. Komunikasi massa juga diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak maupun media elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Seperti yang kita ketahui, dalam kegiatan berkomunikasi di dalam lingkungan masyarakat, baik komunikasi antar persona, komunikasi kelompok, komunikasi media, dan komunikasi massa, maka sudah dapat dipastikan akan menghadapi berbagai hambatan-hambatan. Nah, hambatan dalam kegiatan komunikasi yang manapun tentu akan mempengaruhi efektivitas proses komunikasi tersebut. Nah, untuk itu kita harus mengetahui ada 3 bentuk hambatan-hambatan komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat. Di antaranya, yang pertama ialah hambatan psikologis. Hambatan komunikasi pada masyarakat atau massa yang termasuk dalam hambatan psikologis ialah kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi. Nah, disebut sebagai hambatan psikologis karena hambatan-hambatan tersebut merupakan unsur-unsur dari kegiatan psikis manusia. Nah, yang kedua ialah hambatan sosiokultural. Nah, yang termasuk dalam hambatan sosiokultural ini yaitu norma sosial, bahasa, semantik, pendidikan yang tidak merata, dan hambatan mekanis. Nah, yang ketiga ialah hambatan interaksi verbal. Nah, jenis-jenis yang termasuk dalam hambatan interaksi verbal ini yaitu terdiri dari polarisasi, orientasi internasional, evaluasi statis, dan indiskriminasi. Setelah kita mengetahui definisi dari komunikasi massa serta bentuk-bentuk hambatan komunikasi yang terjadi dalam masyarakat luas, maka bagaimana hambatan-hambatan komunikasi pada masyarakat yang ada di Desa Sanggaberu, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh? Nah, untuk itu tetap simak video ini selengkapnya. Baik, dari pemahaman yang saya dapatkan selama di lapangan, adapun bentuk-bentuk hambatan komunikasi massa yang terdapat pada masyarakat yang ada di Desa Sanggaberu yaitu ada dua macam. Yang pertama ialah hambatan kepentingan, yang kedua ialah hambatan bahasa. Yang pertama ialah hambatan kepentingan. Pada umumnya, masyarakat yang ada di Desa Sanggaberu menghargai setiap orang yang sedang berkomunikasi baik dengan mereka.
Namun tidak bisa dipungkiri, masyarakat yang ada di Desa Sanggaberu mengakui bahwa ketika tidak ada suatu kepentingan tertentu, maka masyarakat yang ada di Desa Sanggaberu lebih menutup diri untuk berkomunikasi dengan orang lain, apalagi dengan orang baru yang asing ataupun orang asing yang masuk di dalam lingkungan Desa Sanggaberu. Yang kedua ialah hambatan bahasa. Seperti yang saya ketahui, masyarakat Sanggaberu masih banyak menggunakan bahasa daerah sesuai sukunya masing-masing, di mana pada masyarakat yang ada di Desa Sanggaberu memiliki dua bahasa suku yang paling sering digunakan, yaitu bahasa Pak dan bahasa Jawa. Namun apabila kedua belah pihak masyarakat tidak saling memahami bahasa daerah mereka masing-masing, maka inilah yang menjadi pendorong timbulnya hambatan-hambatan komunikasi massa pada masyarakat yang ada di Desa Sanggaberu. Nah, dari penjelasan tersebut, maka kita dapat memahami bagaimana bentuk-bentuk hambatan komunikasi massa pada masyarakat yang ada di Desa Sanggaberu, yaitu berupa kepentingan dan hambatan berupa bahasa. Nah, selain itu dapat kita pahami bahwa unsur-unsur kebudayaan merupakan salah satu bentuk penghambat terjadinya komunikasi yang baik pada masyarakat yang ada di Desa Sanggaberu. Hal ini terlihat dari hambatan sosiokultural berupa bagian dari bahasa, seperti bahasa Pak dan bahasa Jawa yang telah saya jelaskan sebelumnya. Baik, inilah penjelasan saya mengenai hambatan-hambatan komunikasi massa yang terjadi pada masyarakat, khususnya pada masyarakat yang ada di Desa Sanggaberu, Kecamatan Gunung Ria, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, yang dimana terdapat hambatan-hambatan berupa hambatan kepentingan dan hambatan bahasa. Semoga pada pembahasan kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai komunikasi massa. Nah, terima kasih buat para pendengar yang telah setia mendengarkan penjelasan dari saya. Saya Sonia Cindy Amanik undur diri dan sampai jumpa. Salam sejahtera bagi kita semua.